Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Jamaah majelis zikir manaqibul riyadhah tiga ribuan kilometer. Alhamdulillah, malam Rabu seperti biasa kita adakan tabaruk kita Miftahus Sudur. Sekarang masuk ke juz yang kedua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang pasal yang kelima membahas masalah zikir, asarnya di dalam pendidikan rohani. Kadang-kadang kita tahu banyak orang-orang yang pengen terlihat bekas sujudnya. Kadang-kadang kita suka lihat kan ada jidat hitam. Ya, hitamnya kadang-kadang sebesar gimana gitu ya. Balik kalau di dalam ada kelompok-kelompok yang lain di luar kita yang kadang-kadang memang dikunyal-kunyal. Padahal kalau kita tahu, menyadari, coba lihat foto-foto, tidak ada kan? Ya, jadi yang dimaksud asar atau bekas sujud yang dalam Al-Quran tersebut dijelaskan bukan itunya, aplikasinya, ya, kedekatan dia dengan Allah, aplikasinya terhadap teman, terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap anak kita, dan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Itu yang disebut namanya bekas sujudnya. Coba banyak juga terlihat bekas sujud di sini gede-gede, tapi ngomongnya kadang-kadang karo-karo, selalu ribut dengan tetangganya. Kadang-kadang tentang masalah hukum aja. Kadang-kadang orang beli suka beda cara sholatnya, ya, karena dia berbeda cara sholatnya, akhirnya apa? Kadang-kadang membenarkan dirinya sendiri. Contoh, orang namanya siapa itu? Bro, Sahara bro, yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Dia seorang ahli puasa, seorang ahli tahajud, bahkan seorang hafizul Quran. Menurut dia, Sayyidina Ali sudah keluar dari kajian Rasul, sudah keluar pemikirannya dari Al-Quran dan hadis. Menurut dia, padahal kalau kita mengetahui siapa Sayyidina Ali, Sayyidina Ali itu sebutannya juga babul ilmi wa nabi ma'al maddatul ilmi. Sayyidina Ali itu pintunya ilmu, Kanjeng Nabi itu kotanya ilmu. Seorang siapa namanya? Abdurrahman apa siapa itu? Ya, di Basra pada waktu sholat subuh dibunuh karena menurut pandangan dia Sayyidina Ali tidak memakai hukum Al-Quran. Padahal kita sendiri mengetahui di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri yang dipegang itu Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Itu patokannya. Di banyak orang yang sekarang yang kelompok-kelompok tertentu yang hanya memegang teguh hanya Al-Quran dan hadis saja. Pokoknya katanya kita kembali lagi kepada Kanjeng Rasul.
Kadang-kadang bicara begitu, memang lu hidupnya di zaman kapan ketemunya dengan kanjeng Rasul? Padahal kan Allah bicara al-ulama'u warasatul anbiya. Pasti kita mengetahui Islam itu dari mereka-mereka itu yang ahli silsilah, ada sanadnya, ilmu-ilmu tertentu yang langsung dari kanjeng Nabi turun-temurun. Contoh seperti yang telah kita amalkan sekarang, ada sanadnya, ada silsilahnya, langsung dari kanjeng Rasul turun terakhir ke Syamar Sabilul Fadlil Arifin, terus ke kita. Itulah namanya sanad, itu namanya silsilah, dan itulah disebut namanya nasab. Ya, jadi bekas-bekas sujud itu bukan hal yang seperti itu. Jadi karena ingin dilihat, kalau kita masukkan ke dalam dunia tasawuf sendiri, hal yang begitu malah malu terlihat, seolah-olah ahli ibadah, padahal ya Allah, ya Allah, jauh dari Allah. Banyak orang yang menghambakan dirinya terhadap hukum, terhadap amalia, bukan terhadap Allahnya. Membela mati-mati terhadap hukum, bukan kepada Allah. Banyak sekarang. Sok salah kaprah. Hukum di dewa-dewa kan harusnya Allah yang harus luar biasanya kita kepada Allah. Makanya makna kenapa seorang, misalkan kita punya anak kita jatuh cinta terhadap lelaki, misalnya lelaki itu sepotongannya maaf ya, seperti anak-anak pang begitu. Waalaikumsalam. Ya, karena saking cintanya terhadap lelaki tersebut, datanglah lapor kepada kita sebagai orang tuanya. Kita lihat sebagai orang tua seperti apa coba? Pasti kan tidak akan setuju lihat kelakuan begitu. Berhubung dia sudah cinta banget si anak kitanya, memaksakan terhadap orang tuanya, bahkan sampai saking cintanya sama orang tuanya tidak boleh, saking cintanya sampai begini orang tuanya, tinggal pilih kamu, pilih dia apa pilih saya. Orang yang namanya lagi kesemsem, lagi cinta, pasti akan memilih pacarnya, bukan orang tuanya. Nah, metode itu, pengalaman tersebut coba kita aplikasikan seperti itu, cinta buta begitu terhadap Allah. Bisa tidak direalisasikan begitu? Sekarang yang menyebabkan kita tidak pernah merasakan dan kita tidak pernah merasa cinta kepada Allah, kenapa? Karena kita merasakan semua yang kita usahakan itu hasil jerih payah sendiri. Kita belum pernah merasakan bahwa itu semua dari Allah. Seperti itu pasti. Jadi tidak akan timbul cinta kita kepada Allah. Aing menang gawe capek, aing menang misalkan petani, mau poe nandur nih kencai, leungit Allah. Jadi metode gitu, lamun cenah urang hayang cinta ke Allah ya, harus merasakan bahwa semua yang kita dapat, kita bisa seperti ini, semua hakikatnya dari Allah. Nah, di situ nanti akan timbul seperti kita aja dengan manusia. Kalau selalu diberikan ada perasaan malu terus menerus, apalagi di Allah yang sedari perut sampai keluar juga Allah yang ngurus. Karena orang sebutkan manusia jodarnya. Nah, fungsi zikir inilah untuk mengembalikan ya sensitivitas kita, kalbu kita kepada Allah, biar mengenal lagi kepada Allah, biar tahu bahwa kita itu makhluk Allah, kita itu diciptakan oleh Allah. Kadang-kadang itu
kasih sayang Allah. Seperti contoh, kita punya anak kecil, anak kita lagi meriang, lagi panas badannya, nangis pengen minta es. Ya, kita sebagai orang tuanya melarang anak kan, tapi kita disebutnya apa? Pelit sama anak. Kita marah ngomelin anak bahwa kamu lagi sakit, kita disebutnya pelit sama anak. Begitu juga Allah terhadap diri kita. Kalau sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak pernah kita dapatkan, berarti Allah kasihan terhadap diri kita. Pencegahannya melalui seperti itu. Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang nanti bisa melalui kalbu kita rasakan. Ayo zikirnya diperkencangkan, diperbanyak lagi supaya bisa mencapai ke situ. Karena kata Allah, illa man ata'allaha bi qalbi salim. Allah maksud itu, kecuali orang yang taat di qalbi salim, itu orang yang salah. Ayo, halo, ulah tegantin biasa we santai, bari ngarokok bari ngopi, nanti itu udah ngomong, ya. Lihat HP silakan, ngerokok mangga, yang penting satu, nggak usah ngomong, ya. Kalau mau ngomong di sini di depan. Yang kemarin saya ceritakan masalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, gara-gara dia lalai menghitung, semalam menghitung kudanya, memikirkan kudanya, ya, besok pagi langsung dipanggil prajuritnya, bawa semua kuda ke sini, dipanggal semua kuda itu. Gara-gara apa? Nih, gara-gara goflah, lalai kepada Allah. Hal yang seperti itu aja kayak begitu, apalagi kita mikirin anak, mikirin istri, mikirin dagangan, mikirin majlis, mikirin pesantren, sama aja. Kalau itu bisa menyebabkan lalai kepadamu, berarti itu bisa menjauhkan dari. Ulah kadang-kadang orang buka majlis, orang buka pesantren di sana kos itu tetap sama aja. Mau dagangan kita, istri kita, anak kita, mikirin pesantren, mikirin majlis, nggak bangun keluarga. Namun orang minta untuk kos itu bisa menyebabkan goflah kita ke Allah. Namun cak Nabi Sulaiman tadi tepas. Bahaya, berarti kata kos itu bisa ngajauhkan karena Allah. Karena kita lalai seperti sekarang. Kita ini seperti di alam mimpi. Kenapa di alam mimpi? Karena sekemarin, ya, waktu kemarin masa lalu kemarin itu seperti mimpi. Nanti waktu kita sadarnya setelah Israel datang kepada kita, baru kita sadar. Lo mana kan tak pernah mikir. Tapi kalau orang yang sudah tersadarkan, bicaranya bukan begitu. Kapan? Contoh, tidak akan terpengaruh apapun terhadap diri dia. Orang hakiku, badan kita, zuhud kita di pasar, tapi hati kita menyibikan diri kepada Allah. Begitu Israel datang menjemput saya. Contoh yang sangat real sekali, bahwa dunia tidak bisa dibawa kemana-mana.
Awal kita mencari dunia hakuk sampai ribut sampai apa segala, dengan saudara sendiri, dengan tetangga kita. Ternyata itu semua tidak bisa dibawa ke ciri bahwa itu sesuatu yang fana, rusak. Fana di sini maksudnya fana rusak ya, hancur. Kalau fana kita kepada Allah bukan seperti itu, beda lagi. Fana kita kepada Allah itu tidak pernah bergantung kepada makhluknya, tidak pernah berharap kepada siapapun, tidak berasa ada kasih sayang selain Allah, hilang semua. Itu yang disebut namanya fana billah, fana fillah, fana kepada Allah, fana ke dalam Allah. Tanda kos itulah disebut bisa menyebutkan diri di dalam keramaian, bisa bersepi diri, bisa beramai diri di dalam kesepian. Contoh, tidak akan terpengaruh apapun terhadap diri dia. Kurang hakiku barang kita, zuhir kita di pasar, tapi hati kita menyepikan diri kepada Allah. Begitu juga kebalikannya, kita bisa beramai-ramai di tempat yang sepi, kita bisa menyepikan diri di tempat yang terlalu ke sekarang makom kos gitu, itulah makom ma'arif billah. Jadi tidak akan terpengaruh dengan sekitar kita. Semua yang terasa adalah kasih sayang Allah terus menerus. Nah nanti kalau sudah seperti itu baru kerasa, baru kita bisa cinta kepada Allah. Binatang aja ya kita urus dari kecil. Binatang buas, contoh kalau binatang maung, lembang si Omi lainnya. Namun kurang dipelihara ti orang nurut. Ayo kalau Allah masih beres segala nanti letik, tibakan tidak ditukain Allah kawe, jangan pernah sadar. Makanya betul kata-kata mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi lebih tahu lagi, mengenal diri lagi. Makanya saya pernah berpesan, setiap kita baca Ya Latif, wiridan Ya Latif minimal 129, jangan kurang, jangan lebih. Karena kalau kita kalikan 129 dikali 129, jumlahnya akan sesuai dengan khotaman tamam 16.641 hakikat. Supaya apa? Supaya menciptakan sensitivitas kolbu kita. Contoh, orang sok datang tukang menta-menta, no bau koreng nawe, datang kain. Tetap orang ngalukan duit kan? Ngalukan duit tapi nutup hidung, kesegera kita lupa. Kita terus kebaikan tapi tak fungsi relatifnya kalinya. Salah satu fungsi relatif supaya orang ilmu tadi ini berbuat baik tapi ngusir karena itu 10.000 ya bau. Nah tujuan untuk menyelamatkan hidung dia dari bau itu. Berbuat baik terlihatnya tapi berdosa. Terus misalkan orang kalau bangun majlis nyana mereka sodako jadi paling gede tapi hanya kada dulu batu tak salah. Berbuat baik tapi makanya hati-hati sesuai. Kalau kita setiap kali kita berbuat kebaikan, contoh ada cerita masjid lagi dibangun, masjid butuhkan dana miliaran. Ada seseorang yang memberikan sedekah 1 miliar ke masjid tersebut. Tapi tidak ditulis namanya, ditulisnya hanya hamba Allah. Setelah ada pertemuan para donatur, kan tidak tahu tuh namanya siapa. Tahu Pak Omi, tahu Pak Agus, tahu Pak Anies, nggak tahu. Orang tersebut yang mengaku tadi hamba Allah yang berikan sedekah itu
Dia bicara mengajukan ide. Setelah dia ngomong mengajukan ide tersebut, si panitia malah bicara begini, apaan ngasih ide aja, duitnya dong. Kan yang namanya sama Allah itu yang memberikan ide marah. Emang lu nggak tahu yang kemarin yang ngasih 1 miliar itu dari gua? Makanya penting, kebaikan itu harus dikawal. Suatu saat akan dirongrong terus sama namanya setan, si hadeh. Salah satu kebaikan yang kebaikan itu sudah diterima oleh Allah, salah satunya tidak pernah mengingat-ingat kita pernah berbuat baik. Tanda itu ciri bahwa kebaikan kita telah diterima oleh Allah. Tapi lamun cenah orang masih ingat kene eta teh diterima. Ibaratna naon? Eta si surat itu di luhur meja dan disebut kana kotak. Namanya di atas meja riskan sekali. Tahu istri kita, tahu pembantu kita, tahu anak kita diambil oleh anak atau istri kita tersebut, dibuang ke tempat sampah. Tapi kalau misalkan kebaikan sudah kita tidak ingat lagi, seperti ke surat itu dimasukkan ke dalam kotak-kotaknya dikunci. Itu ciri bahwa kebaikan itu diterima oleh Allah. Masuk ke betul saudara ya. Iya bahaya lagi. Pakai wireless. Wireless. Titik. Nggak aja deh. Aku itu tadi beliin baterai kan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lain ada nama lain ROI nama Mikna Warina. Ketahuilah olehmu bahwa di sini ini harus apa? Tarik ya? Tariknya? Malu. Bagus, itu bisa. Bagus, malu. Cepat. Udah sih ya, kemana dia? Bulan cepat udah ngomong. Oh, lagi kan? Masuk. Masuk dulu masuk. Ketahuilah olehmu bahwa thariqah guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin adalah thariqah zikir saja dan bukan thariqah lain. Jadi beda-beda ya. Ada yang disebut namanya hanya thariqah tabaruk saja. Ada yang disebut namanya thariqah suluk. Itu beda-beda. Jadi ada thariqah yang disebut khawas atau khawasil khawas. Itu juga ada bedanya, ada makomnya, ada tingkatan-tingkatannya tersendiri. Jadi thariqah zikir itu terdiri dari zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Di gabungan antara qadiriyah zaharnya, thariqah naqsyabandiyah, lalu zikir khafi. Ya. Jadi thariqahnya thariqah zikir, zikir zahar dan zikir khafi. Mantas dahar.